Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari proyek kami dengan judul Perancangan Database Sistem Akademik Kampus dengan Pendekatan Normalisasi dan Agency Relationship Diagram ERD. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Selvatri Marta Dinata dengan NPM akhir 008. Perkenalkan, nama saya Venezia Agustin dengan NPM akhir 10. Perkenalkan, nama saya Atika Lela Fitri Syakira dengan NPM akhir 079. Perkenalkan, nama saya Nabila Kansa Diandra dengan NPM akhir 034. Oke, jadi untuk yang selanjutnya, latar belakang akan dijelaskan oleh rekan saya. Pada latar belakang itu sendiri, perkembangan teknologi informasi mendorong perguruan tinggi untuk mengelola data akademik secara relatif, efektif, dan terstruktur. Pengolahan data mahasiswa, dosen, program studi, mata kuliah, KRS, jadwal, dan nilai memerlukan basis data yang terintegrasi agar informasi dapat diakses dengan mudah dan akurat. Tanpa perancangan database yang baik, dapat terjadi pengulangan data, inkonsistensi informasi, serta kesulitan dalam pengolahan data akademik. Oleh karena itu, diperlukan perancangan basis data menggunakan normalisasi, Entity Relationship Diagram atau ERD, serta implementasi DDL, DML, dan DCL untuk menghasilkan sistem akademik yang efisien, terorganisir, dan memiliki keamanan data yang baik. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, dalam sistem akademik kampus memiliki beberapa entitas, yakni entitas mahasiswa dengan atribut NIM, nama, tanggal lahir, dan ID prodi. Lalu entitas dosen, atributnya yakni ID dosen, nama, NIDN, dan ID prodi. Selanjutnya ada entitas fakultas dengan atribut ID fakultas dan nama fakultas. Lalu selanjutnya ada entitas program studi dengan atribut ID prodi, nama prodi, ID fakultas, dan lalu selanjutnya ada entitas mata kuliah memiliki atribut nama mata kuliah, SKS, dan semester. Selanjutnya ada KRS sebagai pivot, ada atribut ID KRS, tahun akademik, NIM, ID MK, dan ID jadwal. Selanjutnya ada entitas jadwal dengan atribut jadwal, ID MK, ID dosen, hari, jam, dan ruang. Lalu yang terakhir ada entitas nilai dengan atribut ID nilai, grade, nilai akhir, dan ID KRS. Oke, selanjutnya tampilkan pada gambar tersebut yakni ERD dan relasinya. Nah, dalam ERD tersebut terdapat beberapa relasi. Yang pertama ada fakultas membawahi program studi dengan kardinalitas 1:n, one to many, dengan penjelasan bahwa dalam satu fakultas terdapat banyak sekali program studi. Nah, relasi ini memiliki atribut penghubung yakni ID fakultas. Selanjutnya ada relasi program studi menaungi mahasiswa dengan kardinalitas 1:n, one to many, di mana satu program studi dapat menaungi banyak mahasiswa dengan atribut penghubung ID prodi. Selanjutnya ada program studi menaungi dosen, kardinalitasnya 1:n, one to many, atribut penghubungnya ID prodi, yang dimana satu program studi dapat menaungi banyak dosen. Selanjutnya ada dosen dan jadwal, kardinalitasnya 1:n, one to many. Satu dosen dapat mengajar banyak jadwal kelas dengan atribut penghubung ID dosen. Lalu selanjutnya ada relasi mata kuliah dengan jadwal, relasinya yakni one to many, atribut penghubungnya ID MK. Lalu dalam satu mata kuliah dapat memiliki banyak sekali jadwal. Selanjutnya ada relasi mahasiswa mengisi KRS. Relasinya yakni 1:n dengan atribut penghubung one to many. Dalam satu mahasiswa dapat mengisi lembar kartu rencana studi banyak. Lalu selanjutnya ada relasi jadwal dimasukkan ke dalam KRS, yaitu relasinya yakni n/1, yakni many to one, dengan atribut penghubung yakni ID jadwal, di mana banyak jadwal dalam mahasiswa akan berakhir dengan nilai akhir satu KRS, yaitu kartu rencana studi. Selanjutnya ada relasi mata kuliah terdaftar dalam KRS dengan kardinalitas n/1, many to one. Banyak mata kuliah akan berakhir dalam satu KRS. Selanjutnya ada relasi KRS menghasilkan nilai. Relasinya yakni 1:1, one to one, dengan atribut penghubungnya ID KRS, yang dimana dalam satu KRS akan menghasilkan satu nilai.
Normalisasi data ada beberapa, yakni yang pertama unnormalized form atau UNF, di mana dapat dilihat pada gambar tersebut data dikumpulkan menjadi satu tabel besar di mana tidak ada keterangan jelas mana yang primary key, mana yang foreign key. Di mana hal tersebut dapat mengakibatkan duplikasi data, isi data menumpuk dalam satu, seperti pada contoh data KRS dan nilai. Nah, seperti contoh tersebut, dalam satu tabel data KRS dan nilai itu ID KRS, lalu program studi, lalu hari, jam itu menumpuk menjadi satu. Jadi datanya itu menjadi multi value. Nah, selanjutnya ada first normal form 1NF. Nah, di mana normalisasi tersebut yaitu setiap baris dan kolom hanya memiliki satu nilai tunggal, sehingga seperti pada contoh itu ada NIM 230001 milik mahasiswa Selva, itu tertulis 3 kali. Dalam normalisasi ini memiliki kunci komposit, yakni gabungan dari primary key, NIM, serta ID KRS. Nah, selanjutnya ada second normal form, di mana normalisasi ini itu menghapus ketergantungan parsial kolom yang bergantung setengah atau kunci komposit. Seperti pada first normal form tadi kan, dalam satu tabel besar itu kunci kompositnya itu ada NIM digabungkan dengan ID KRS. Nah, database tersebut itu tidak efisien karena apabila misalnya pada 1NF nama dan tanggal lahir itu hanya bergantung pada primary key NIM, tapi tidak bergantung pada primary key ID KRS, jadi tidak nyambung antara keduanya. Maka dari itu pada 2NF ini bisa kembali primary key-nya. Seperti pada tabel mahasiswa, primary key-nya itu NIM. Pada tabel KRS itu primary key-nya ID KRS. Selanjutnya pada tabel nilai, primary key-nya ID nilai. Normalisasi terakhir yaitu third normal form, di mana masing-masing tabel database seperti fakultas itu memiliki satu primary key yang memang benar-benar bergantung pada tabel tersebut, yakni pada fakultas ada ID fakultas, program studi ID prodi, dosen ID dosen, mahasiswa NIM, dan selanjutnya. Pada Data Definition Language atau DDL, Data Definition Language adalah kumpulan perintah SQL yang digunakan untuk membuat, mengubah, dan menghapus struktur database. Pada proyek ini, DDL digunakan untuk membuat database akademik kampus beserta tabel-tabel yang diperlukan dalam sistem akademik. Tujuannya, membangun struktur database akademik kampus yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola data akademik kampus. Implementasinya sendiri ada grid database itu dan membuat 8 tabel utama yang sudah dijelaskan oleh rekan saya, yaitu ada fakultas, program studi, mahasiswa, dosen, mata kuliah, jadwal, KRS, dan juga nilai. Menentukan primary key dan foreign key untuk membangun relasi antar tabel dan membentuk struktur database yang terintegrasi dan sesuai dengan kebutuhan sistem akademik. Selanjutnya ada implementasi query dan hasil. Nah, kita ketahui pada query hasilnya yaitu kita mencoba menambahkan tabel dan create database dahulu, habis itu ada create tabel. Ada 8 tabel yang akan kita masukkan. Ada dosen, fakultas, jadwal, KRS, mahasiswa, mata kuliah, nilai, dan juga program studi. Jadi ada 8 tabel. Nah, ini adalah contoh dari codingannya. Nah, habis itu hasilnya seperti ini. Database akademik kampus berhasil dibuat beserta seluruh tabel dan relasinya sehingga siap digunakan untuk proses pengolahan data akademik. Untuk yang selanjutnya yaitu Data Manipulation Language atau DML. Nah, merupakan kumpulan perintah SQL yang digunakan untuk mengelola data di dalam database. Nah, DML sendiri digunakan untuk menambah, menampilkan, mengubah, dan menghapus data sesuai kebutuhan sistem. Nah, pada praktikum ini digunakan 4 perintah utama DML, yaitu ada insert untuk menambahkan data, select untuk menampilkan data, update untuk mengubah data, dan delete untuk menghapus data dari tabel database. Nah, database yang dibuat merupakan sistem akademik kampus yang terdiri dari beberapa tabel, yaitu tabel fakultas, program studi,
mahasiswa, dosen, mata kuliah, jadwal, KRS, dan nilai. Tabel-tabel tersebut akan saling berhubungan untuk mendukung proses akademik itu sendiri. Nah, perintah insert digunakan untuk memasukkan data awal ke dalam database akademik. Data yang dimasukkan meliputi data fakultas, program studi, mahasiswa, dosen, mata kuliah, jadwal, KRS, dan nilai. Setelah query insert dijalankan, data berhasil tersimpan ke dalam masing-masing database. Kemudian, perintah select digunakan untuk menampilkan data yang terdapat pada tabel database. Perintah tersebut membantu pengguna dalam melihat dan memverifikasi data yang telah dimasukkan sebelumnya. Perintah update digunakan untuk mengubah data yang sudah ada pada tabel. Perubahan dilakukan apabila terdapat informasi yang perlu diperbarui agar tetap sesuai dengan kondisi sebenarnya. Nah, setelah query update dijalankan, data akan berhasil diperbarui sesuai dengan kondisi yang sudah ditentukan. Perubahan tersebut dapat dilihat pada hasil tampilan tabel. Perintah delete digunakan untuk menghapus data tertentu dari database. Penghapusan dilakukan berdasarkan kondisi yang telah ditentukan sehingga data yang tidak diperlukan dapat dihilangkan. Setelah proses delete dilakukan, data yang dipilih berhasil dihapus dari tabel. Selanjutnya, control language. Data control language atau DCL adalah bagian dari SQL yang digunakan untuk mengatur, mengendalikan hak akses pengguna atau user terhadap database. DCL memungkinkan administrator database membatasi atau mencabut izin pengguna dalam mengakses maupun melakukan operasi pada objek database, seperti data, view, dan prosedur. Perintah utama dalam DCL adalah grant and revoke. Perintah grant digunakan untuk memberikan hak akses kepada pengguna atau kelompok pengguna terhadap objek tertentu dalam database. Hak akses yang dapat diberikan meliputi operasi seperti select, insert, update, dan delete. Sebaliknya, perintah revoke dapat digunakan untuk mencabut hak akses yang sebelumnya telah diberikan kepada pengguna. Dengan kedua perintah ini, administrator dapat mengelola keamanan database secara fleksibel dan terstruktur. Nah, untuk pembuatan user database sendiri, ada 3 user, yakni admin akademik dengan password admin 123. Yang kedua, dosen dengan password dosen 123. Selanjutnya, ada mahasiswa dengan password MHS 123. Untuk pemberian hak akses akademik kampus. Untuk pemberian hak akses akademik kampus dapat diakses semuanya. Untuk pemberian hak akses dosen. Hak akses dosen meliputi ada mahasiswa, KRS, dan jadwal, serta nilai. Untuk pemberian hak akses mahasiswa, yaitu ada 4, mata kuliah, jadwal, KRS, dan nilai, dan dapat diakses dengan baik. Pencabutan hak akses atau terdapat insert, update, dan delete pada akademik kampus. Nah, untuk memperbarui hak akses dapat digunakan plus private. Untuk implementasi query dan hasil verifikasi hak akses dapat ditampilkan, yaitu admin akademik, dosen, dan mahasiswa, dan tampilnya dapat ditampilkan dengan baik untuk hasilnya. Physical Data Model atau PDM, yaitu database akademik kampus terdiri dari 8 tabel, yaitu fakultas, program studi, mahasiswa, dosen, mata kuliah, jadwal, KRS, dan nilai. Setiap tabel yang saling terhubung melalui primary key, PK, dan foreign key, FK, untuk menjaga integritas data. Fakultas memiliki banyak program studi, one to many. Program studi memiliki banyak mahasiswa dan dosen, one to many. Dosen mengajar mata kuliah melalui tabel jadwal, mahasiswa mengambil mata kuliah melalui tabel KRS, nilai menyimpan hasil belajar mahasiswa berdasarkan data KRS, relasi mahasiswa dan mata kuliah bersifat many to many, yang dihubungkan oleh tabel KRS. Tujuan perancangan database ini adalah mengolah data akademik secara terstruktur, mengurangi redundansi data, dan menjaga konsistensi informasi. Selanjutnya, di sini kami akan mempresentasikan hasil dari demo program kami. Jadi pertama kita akan mengimpor DDL biar tidak satu-satu. Nah, DDL akan kita impor. Nah, di dalam DDL itu sendiri kita akan ada create database yang bernama akademik kampus. Habis itu ada 8 tabel yang akan kita tambahkan seperti dosen, fakultas, jadwal, serta KRS, mahasiswa, mata kuliah, nilai, dan program studi. Dan di dalam DDL tersebut sudah ada entitas seperti ID, PK, FK, begitu. Untuk yang selanjutnya, di sini kami akan mengimport data dari insert data. Nah, pada tahap tersebut,
Perintah insert yaitu untuk menambahkan data ke dalam tabel. Data yang dimasukkan meliputi informasi fakultas, program studi, mahasiswa, dosen, mata kuliah, jadwal, KRS, dan nilai. Setelah query dijalankan, sistem akan berhasil menyimpan data ke dalam database. Di sini kita akan mengimpor terlebih dahulu. Nah, data sudah berhasil. Untuk yang selanjutnya yaitu perintah select. Perintah select digunakan untuk menampilkan data mahasiswa berdasarkan program studi tertentu. Pada query tersebut dilakukan penggabungan menggunakan perintah join antara tabel mahasiswa dan program studi menggunakan atribut ID Prodi. Selanjutnya dengan kondisi where digunakan untuk menampilkan data yang hanya mahasiswa yang berasal dari program studi sains data saja yang akan ditampilkan. Selanjutnya yaitu update. Nah, perintah update sendiri digunakan untuk mengubah data nilai mahasiswa pada tabel nilai. Pada query ini, nilai mahasiswa dengan kode KRS K01 diubah menjadi 95 dengan grade A. Penggunaan where ID KRS sama dengan K01 digunakan untuk memastikan bahwa perubahan hanya dilakukan pada data yang sesuai saja. Next. Setelah perintah update dilakukan, kita akan melakukan perintah delete. Delete sendiri digunakan untuk menghapus data KRS mahasiswa yang mengundurkan diri pada tabel KRS. Pada query ini, data mahasiswa dengan NIM 230005 dihapus dari tabel KRS menggunakan kondisi where NIM sama dengan 23005. Dengan kondisi tersebut digunakan agar hanya data mahasiswa yang bersangkutan saja yang hanya dihapus dan tidak mempengaruhi data yang lainnya. Untuk selanjutnya kita melakukan pembuatan user. Terdapat 3 user, yaitu akademik kampus, dosen, dan mahasiswa. Untuk hasilnya, query dapat dijalankan dengan baik. Untuk pemberian hak akses akademik kampus berhasil dijalankan. Pemberian hak akses dosen yang terdapat mahasiswa, KRS, jadwal, dan nilai yang dapat dijalankan dengan baik. Perintah pemberian hak akses mahasiswa terdapat mata kuliah, jadwal, KRS, dan nilai yang hasil query-nya dapat dijalankan dengan baik. Jadi selanjutnya kita masuk ke user akademik kampus dengan password admin 123. Kita import dulu ke SQL-nya bagian insert fakultas. Nah, ketika di run, hasilnya berhasil karena memiliki semua hak akses untuk akademik kampus. Selanjutnya, untuk dosen dengan password 123. Untuk query update nilai dapat dijalankan dan update-nya berhasil karena memiliki hak akses di dalam update. Untuk insert mahasiswa akan dijalankan dengan hasil query yang error dan karena tidak memiliki hak akses di dalamnya. Yang selanjutnya, mahasiswa dengan password MHS123. Nah, untuk mahasiswa sendiri, pada query select from mata kuliah, ketika di run, hasilnya akan berhasil. Dan terdapat beberapa mata kuliah, yaitu konsep basis data, algoritma dan pemrograman, dan lain sebagainya. Untuk query selanjutnya, yakni update mata kuliah, yang ketika di run hasilnya error karena tidak memiliki hak akses di dalamnya. Untuk selanjutnya yaitu pencabutan hak akses yang terdiri dari insert, update, dan delete. Ketika dijalankan, hasilnya akan berhasil karena pencabutan dapat dilakukan dengan baik. Untuk kesimpulannya, database sistem akademik kampus yang dirancang telah berhasil mengolah data akademik secara terstruktur, terintegrasi, dan efisien. Normalisasi hingga 3NF mampu mengurangi redundansi serta menjaga konsistensi dan integritas data. Perancangan ERD telah menggambarkan hubungan antara entitas utama dengan baik sehingga mendukung pengolahan data akademik secara efektif. Implementasi DDL dan DML berhasil digunakan untuk membangun struktur database serta melakukan pengolahan data. Sedangkan penerapan DCL melalui pengaturan hak akses pengguna meningkatkan keamanan sistem dengan prinsip less private.
Secara keseluruhan, database dibangun telah memenuhi kebutuhan pengolahan data akademik serta mendukung keamanan dan efisiensi informasi di lingkungan perguruan tinggi dengan baik. Baik, itu tadi hasil presentasi dari kelompok 2 dan hasil dari demo tadi. Sebelumnya apabila ada salah kata atau perbuatan dari kami, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're